Halo Sobat Era Netizen. Malaysia adalah negara tetangga sekaligus sering disebut sebagai negara serumpun Indonesia. Namun demikian, mereka memiliki sistem politik dan sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan Indonesia. Seperti apa sih sistem politik dan pemerintahan negara ini? Yuk kita bahas! Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional federal yang bersifat elektif. Ini sekaligus sebagai satu-satunya negara federal di Asia Tenggara. Sistem pemerintahannya sangat mirip dengan sistem parlementer Westminster, yang merupakan warisan dari pemerintahan Inggris. Kepala negaranya adalah raja, yang gelar resminya adalah Yang di-Pertuan Agong. Raja di Malaysia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh dan dari antara 9 penguasa turun-temurun negara-negara bagian Melayu. 4 negara bagian lainnya, yang memiliki gubernur tituler, tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan kesepakatan informal, posisi tersebut dirotasi di antara 9 penguasa, dan telah dipegang oleh Abdullah dari Pahang sejak 31 Januari 2019. Peran raja sebagian besar bersifat seremonial sejak perubahan konstitusi pada tahun 1994. Di antara peran pentingnya adalah memilih para menteri dan anggota majelis tinggi. Kekuasaan legislatif dibagi antara legislatif federal dan negara bagian. Parlemen federal bikameral terdiri dari majelis rendah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan majelis tinggi, yaitu Senat. Sistem parlemen bikameral sendiri merupakan sistem parlemen yang terdiri dari 2 kamar atau 2 badan, yang terdiri dari majelis tinggi, upper house, dan majelis rendah, lower house. Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 222 orang dipilih untuk masa jabatan maksimum 5 tahun dari konstituen dengan 1 wakil. Seluruh 70 senator duduk untuk masa jabatan 3 tahun, 26 orang dipilih oleh 13 majelis negara bagian, dan 44 orang lainnya ditunjuk oleh Raja atas rekomendasi Perdana Menteri. Parlemen mengikuti sistem multipartai dan pemerintah dipilih melalui sistem first past the post. Pemilihan umum parlemen diadakan setidaknya sekali dalam 5 tahun, yang terakhir diadakan pada bulan Mei 2018. Sebelum tahun 2018, pemilih yang terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan, di sebagian besar negara bagian, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada bulan Juli 2019, sebuah RUU untuk menurunkan usia pemungutan suara menjadi 18 tahun secara resmi disahkan. Kekuasaan eksekutif Malaysia dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri harus menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menurut pendapat Yang Mulia Raja mendapat dukungan mayoritas anggota. Kabinet sendiri dipilih dari anggota kedua majelis parlemen. Perdana Menteri adalah kepala kabinet sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai hasil pemilihan umum tahun 2018, Malaysia diperintah oleh Aliansi Politik Pakatan Harapan, PH, meskipun Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri di tengah krisis politik pada tahun 2020. Pada bulan Maret 2020, Koalisi Perikatan Nasional, PN, terbentuk di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, sebelum Muhyiddin kehilangan dukungan mayoritas dan digantikan oleh Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, seorang politisi veteran dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu, UMNO, pada Agustus 2021. Kemudian sebagai hasil pemilihan umum Malaysia tahun 2022, Parlemen gantung terpilih. Anwar Ibrahim dari Koalisi PH ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru untuk memimpin pemerintahan Koalisi PH, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan beberapa partai politik lainnya dan independen. Sedangkan PN, satu-satunya koalisi politik yang tidak berada dalam pemerintahan koalisi menjadi oposisi. Sistem hukum Malaysia didasarkan pada hukum umum. Meskipun lembaga peradilan secara teori independen, independensinya dipertanyakan dan penunjukan hakim kurang akuntabel dan transparan. Pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan adalah Pengadilan Federal
diikuti oleh pengadilan banding dan 2 pengadilan tinggi, 1 untuk Semenanjung Malaysia dan 1 lagi untuk Malaysia Timur. Malaysia juga memiliki pengadilan khusus untuk mengadili kasus-kasus yang diajukan oleh atau terhadap keluarga kerajaan. Ras di Malaysia adalah kekuatan penting dalam politik. Tindakan afirmatif seperti kebijakan ekonomi baru dan kebijakan pembangunan nasional yang menggantikannya diterapkan untuk memajukan kedudukan Bumiputera yang terdiri dari suku Melayu dan suku asli yang dianggap sebagai penduduk asli Malaysia dibandingkan non-Bumiputera seperti orang Tionghoa Malaysia dan orang India Malaysia. Kebijakan-kebijakan ini memberikan perlakuan istimewa kepada Bumiputera dalam hal pekerjaan, pendidikan, beasiswa, bisnis, dan akses terhadap perumahan yang lebih murah dan bantuan tabungan. Namun, hal ini telah menimbulkan kebencian antaretnis yang lebih besar. Ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah hukum dan masyarakat Malaysia harus mencerminkan Islamisme atau sekularisme. Hukum pidana Islam yang disahkan oleh Partai Islam PAN Malaysia dengan dukungan anggota Dewan Negara Bagian UMNO di Dewan Legislatif Negara Bagian Kelantan telah diblokir oleh pemerintah federal dengan dasar bahwa hukum pidana adalah tanggung jawab pemerintah federal. Setelah UMNO kehilangan kekuasaan pada pemilihan umum Malaysia 2018, peringkat Malaysia meningkat 9 peringkat dalam Indeks Demokrasi 2019 menjadi peringkat 43 dibandingkan tahun sebelumnya dan tergolong demokrasi cacat. Peringkat Malaysia dalam Indeks Kebebasan Pers tahun 2020 meningkat 22 peringkat ke peringkat 101 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya salah satu dari 2 negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki situasi sulit atau situasi sangat serius terkait kebebasan pers. Namun, peringkatnya turun 18 peringkat pada tahun berikutnya karena kebijakan pemerintah PAN. Malaysia berada di peringkat ke-48 dan ke-62 menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021 yang menunjukkan tingkat korupsi di atas rata-rata. Freedom House mencatat Malaysia sebagai sebagian bebas dalam survei tahun 2018. Gugatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman menyatakan bahwa setidaknya 3,5 miliar dolar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak telah dicuri dari dana milik negara 1MDB Malaysia yang dikenal sebagai skandal 1 Malaysia Development Berhad 1MDB. Gimana sobat? Apakah kalian sekarang sudah tahu tentang seluk-beluk pemerintahan dan politik negara Malaysia? Jadi jika di antara sobat ada yang tahu informasi lainnya yang lebih benar, lebih detail, atau lebih update, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sumber rujukan dari materi ini adalah Wikipedia Bahasa Inggris. Jadi jika di antara sobat ingin tahu detail rujukan dari materi ini, silahkan buka dulu rujukan di Wikipedia Bahasa Inggris yang membahas negara Malaysia.